Dengan sumber energi daya global yang luar biasa, energi gelombang dapat berpotensi menjadi sumber energi terbesar dari lautan kita. Energi gelombang dapat menyediakan produk listrik berskala besar dan bekerja dengan baik dengan dipadukan dengan sumber daya terbarukan lainnya seperti angin. Energi ini juga merupakan alternatif yang bersih dan efektif untuk menggantikan bahan bakar diesel yang mahal dan mencemari lingkungan untuk pulau-pulau terpencil dan industri lepas pantai seperti peternakan ikan dan anjungan minyak dan gas. Saat ini, prototipe energi gelombang berskala dan berukuran penuh sedang diuji di laut. Pengembangan perangkat paling maju tengah merencanakan pembangunan ladang energi gelombang multi perangkat pertama di seluruh Eropa, terutama Inggris, Portugal, Spanyol, dan Italia. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai energi gelombang laut, terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa itu gelombang dan bagaimana proses terjadinya gelombang laut. Gelombang merupakan pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Terdapat beberapa jenis gelombang laut. Yang pertama, gelombang yang disebabkan oleh angin. Angin berhembus di atas permukaan laut yang menyebabkan air laut bergerak searah dengan arah angin dan membentuk gelombang. Yang kedua, gelombang pasang. Fenomena ini terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari memengaruhi permukaan laut, yang menyebabkan air laut naik dan turun secara periodik. Dan yang ketiga, gelombang yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi di dasar laut. Kuat tidaknya gelombang di permukaan laut dipengaruhi oleh topografi pantai, arus laut, kecepatan angin, kedalaman laut, dan pitch atau jarak yang ditempuh angin di atas permukaan laut. Potensi energi gelombang laut berbeda-beda di setiap wilayah. Beberapa wilayah dengan potensi energi gelombang laut yang tinggi seperti pantai barat Amerika Utara, pantai barat Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Tempat-tempat ini memiliki potensi gelombang laut yang kuat dan konsisten, yang cocok digunakan sebagai tempat untuk diaplikasikannya energi gelombang laut. Wave Energy Converter WEC. WEC adalah perangkat-perangkat yang menangkap energi gelombang laut untuk dikonversikan menjadi energi listrik yang berguna. 1. Oscillating Water Column OWC. Sistem kolom air yang berosilasi untuk mengkonversikan energi gelombang laut ke energi listrik melalui generator. Prinsip kerja dari oscillating water column ini yaitu dengan memanfaatkan tinggi rendahnya gelombang laut dalam waktu tertentu untuk menciptakan tekanan udara pada chamber yang akan menggerakkan turbin, kemudian dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator. 2. Oscillating Wave Surge OWS, yaitu teknologi tenaga gelombang yang memanfaatkan peningkatan partikel fluida horizontal di pesisir pantai dengan kedalaman air sekitar 10-20 meter. Oscillating wave surge ini berosilasi secara horizontal, berbeda dengan perangkat gelombang lainnya yang berosilasi secara vertikal. Perangkat ini dicirikan dengan struktur yang terpasang di dasar laut dan bagian yang berosilasi yang terhubung terhadap struktur tersebut. Energi dikumpulkan dari gerakan relatif bagian yang berosilasi terhadap struktur tersebut. 3. Overtopping Device. Jenis perangkat ini dicirikan dengan struktur yang panjang dan menggunakan gelombang untuk mengisi reservoir air yang terletak lebih tinggi di atas permukaan laut. Energi potensial yang terkandung dalam reservoir kemudian dimanfaatkan dengan tekanan rendah. 4. Surface Attenuator. Perangkat ini berperilaku serupa dengan penyerap titik apung, tetapi terdiri dari sejumlah benda apung yang saling terhubung.
Perangkat apung ini mengarahkan dirinya ke arah yang sama dengan gelombang yang datang, dan gerakan lentur dihasilkan oleh gelombang pada sistem. Gerakan ini menggerakkan pompa hidrolik yang pada akhirnya menghasilkan energi listrik. 5. Rotating mass generator. Perangkat ini biasanya mengapung dan dihasilkan oleh sebuah kapal. Di dalamnya terdapat satu atau lebih massa, dan gerakan lambung yang dihasilkan oleh gelombang menghasilkan torsi giroskopik. Kemudian digunakan PTO putar untuk mengekstraksi energi. 6. Point absorbers. Struktur yang memiliki dimensi horizontal kecil dibandingkan dengan dimensi vertikalnya dan memanfaatkan aksi gelombang pada satu titik. Sebagian besar penyerapan titik menyerupai pelampung biasa, setidaknya dilihat dari permukaan. Dalam desain penyerapan titik yang umum, salah satu ujung penyerapan tetap, setidaknya relatif terhadap permukaan air. Sementara ujung lainnya bergerak dalam gerakan vertikal saat puncak dan palung gelombang menaikkan dan menurunkan perangkat. Tindakan bolak-balik digunakan untuk memompa cairan atau menggerakkan generator linear yang pada gilirannya dapat menyediakan daya. 7. Submerged pressure differential. Mirip dengan penyerapan titik tetapi terendam. Dalam jenis ini, pelampung yang mengapung dan terendam digerakkan oleh gelombang yang lewat. Gerakan bolak-balik ini diubah menjadi energi dengan menggunakan generator linear. Sebagai sumber energi terbarukan, energi gelombang laut tentu memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Yang paling utama tentu saja adalah terkait ketersediaannya. Ombak laut akan selalu ada dan menjadikannya sebagai sumber energi yang tidak akan habis. Selain itu, pemanfaatan energi ombak juga tidak akan menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memiliki dampak lingkungan yang relatif rendah selama operasinya. Energi ombak juga memiliki kepadatan energi yang tinggi. Dengan kata lain, PLTGL tidak memerlukan cakupan area yang terlalu luas untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang signifikan. Gelombang laut juga cenderung lebih dapat diprediksi dibandingkan angin atau matahari. Pola gelombang dapat diukur dan dapat diprediksi jauh ke depan, memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk pasokan energi. Kendati demikian, potensi energi ombak juga sangat bergantung pada lokasi geografis, menjadikan peluang implementasinya agak sedikit terbatas. Terlepas dari potensinya, masih ada beberapa tantangan yang menyebabkan pengembangan PLTGL sedikit terhambat. Modal investasi awal yang besar, ditambah biaya pemeliharaan yang juga besar, karena ganasnya lingkungan laut, membuat PLTGL kurang begitu dilirik. Keberadaan konverter juga memengaruhi ikan, mamalia laut, dan burung karena menimbulkan risiko tabrakan kecil dan juga menarik organisme ke perangkat atau menyebabkan mereka menghindari lokasi tersebut. Seperti halnya semua pembangkitan listrik, ada kekhawatiran bahwa medan elektromagnetik yang dihasilkan dari kabel listrik atau komponen yang bergerak memengaruhi hewan yang menggunakan medan magnet alami bumi untuk orientasi, navigasi, dan perburuan. Perubahan aliran skala besar atau dari susunan dapat mengganggu sistem fisik alami hingga menyebabkan penurunan kualitas air atau perubahan transportasi sedimen yang berpotensi memengaruhi proses ekosistem.